Ya, Ibu mulai dengan bentuk kanonik. Di video sebelumnya Ibu lihat untuk bentuk kanonik dia agak sedikit belum terlalu jelas ya. Nah, di bentuk kanonik sebelum kita membahas lebih dalam tentang bentuk kanonik, kita harus mengerti dulu apa itu yang dimaksud dengan suku atau term. Nah, suku sendiri itu kalau dalam bentuk suku aljabar itu adalah bagian dari bentuk aljabar yang berupa koefisien dan variabelnya atau hanya berupa konstantanya saja yang dipisahkan oleh tanda jumlah atau selisih. Jadi jika misalnya Ibu berikan di sini fxy misalnya, ya misalnya fxy sama dengan 2xy min 3y. Nah, ini berarti ada dua suku, yaitu 2xy dan min 3y. fxy sama dengan 2x kuadrat min y plus 7. Nah, ini berarti ada tiga suku, yaitu 2x kuadrat min y dengan positif 7. Nah, itu yang dimaksud dengan suku. Nah, kalau di dalam bentuk aljabar boolean itu ada dua buah suku. Ada dua buah suku, yaitu min term dan max term. Nah, min term itu muncul dalam bentuk x1 kali x2 kali dan seterusnya sampai xn. Sedangkan max term itu muncul dalam x1 tambah x2 tambah dan seterusnya sampai xn. Seperti itu. Perhatikan min term dan max term itu harus mengandung literal lengkap. Maksudnya jika variabelnya di situ adalah x, y, z, berarti semuanya harus ada memiliki x, y, z, seperti itu. Nah, ekspresi boolean yang dinyatakan dalam penjumlahan dari satu atau lebih min term atau perkalian dari satu atau lebih max term, itulah yang kita sebut dengan bentuk kanonik. Jadi bentuk kanonik tadi ada dua ya, karena kan tadi dikatakan ekspresi boolean yang dinyatakan dengan penjumlahan dari satu atau lebih min term atau satu perkalian dari satu atau lebih max term, itulah yang disebut dengan bentuk kanonik. Nah, bentuk kanonik dari satu atau lebih penjumlahan dari satu atau lebih min term, inilah yang kita sebut nanti sebagai SOP atau penjumlahan dari hasil kali. Nah, bentuk kanonik yang terdiri dari satu perkalian dari satu atau lebih max term, itulah yang kita sebut sebagai POS atau product of sum atau perkalian dari hasil jumlah. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini contoh fxyz sama dengan x komplement y komplement z ditambah xy komplement z komplement ditambah xyz. Ini min term. Nah, setiap min termnya itu mengandung literal lengkap, yaitu xyz. Ini dalam bentuk SOP, yaitu sum of product, yaitu penjumlahan dari hasil kali. Nah, sedangkan dalam bentuk POS ya berarti kan perkalian dari hasil jumlah. Berarti dia berbentuk max term, penjumlahan. Dan setiap max termnya itu juga mengandung literal lengkap. Seperti itu. Nah, bagaimana cara membentuk min term dan max term? Nah, min term dan max term itu dapat dibentuk dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, sebagai contoh, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana membentuk max term dan min term. Nah, untuk membentuk min term, yang perlu diingat, setiap peubah yang bernilai 0 itu dinyatakan dalam bentuk komplement. Sedangkan peubah yang bernilai 1 itu dinyatakan tanpa komplement. Nah, sebaliknya untuk max term, setiap peubah bernilai 0 itu dinyatakan tanpa komplement, sedangkan peubah bernilai 1 itu dinyatakan dalam bentuk komplement. Nah, di sini kita buat dulu tabel min term dan max term untuk 2 peubah dan 3 peubah. Kalau 2 peubah berarti ada 4 baris ya. 2 pangkat 2 kan 4. Berarti kita buat dulu di sini x 0
0 1 1. Y karena ada dua peubah 0 1 0 1. Baru di sini kita buat minterm. Minterm itu bisa dinyatakan dengan dua cara, yaitu dengan suku atau dengan lambangnya. Dan maxterm sama, bedanya cuma kalau minterm kan ada perkalian, kalau maxterm penjumlahannya. Suku lambang. Ingat tadi kalau di minterm dia kalau peubah yang bernilai 0 itu dinyatakan dalam bentuk komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Nah, kita lihat di sini x-nya bernilai 0, y-nya bernilai 0. Minterm tadi adalah dalam bentuk perkalian, berarti di sini kalau dia bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement, berarti di sini x komplement dikali y komplement. Ini x-nya 0, y-nya 1. Kalau 1 tanpa komplement berarti x komplement y. 1 0, x-nya 1, y-nya 0, berarti x y komplement. X-nya 1, y-nya 1, berarti x y. Nah, maxterm. Kalau maxterm itu kan penjumlahan ya tadi ya. Kita ingat penjumlahan dari literal-literalnya. Nah, justru dia kebalikan. Kalau peubah bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement. Kalau yang bernilai 1 justru pakai komplement. Berarti karena x-nya 0, y-nya 0, berarti di sini x tambah y, di sini x tambah y komplement. Di sini x komplement tambah y, di sini x komplement tambah y komplement. Nah, ini untuk dua peubah. Nah, coba kita sekalian saja langsung buat yang 3 peubah ya. Kalau 3 peubah berarti ada 2 pangkat 3, berarti 8 ya. Kita buat langsung. Kalau 8 berarti 0 0 0 0 1 1 1 1. Y-nya berarti 0 0 1 1 0 0 1 1. Z-nya 0 1 0 1 0 1 0 1. Oke, kita buat lagi minterm dan maxterm ya, karena dapat dinyatakan dengan dua cara kan. Minterm itu dapat dinyatakan dengan cara suku, dengan cara lambang. Kemudian maxterm. Suku dan lambang. Oke, minterm tadi perkalian, maxterm penjumlahan dari literal-literalnya. Nah, ingat kalau minterm berarti tadi peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement, peubah yang bernilai 1 tanpa komplement. Berarti di sini x-nya 0, y-nya 0, z-nya 0, berarti x komplement, y komplement, z komplement. Yang ini x-nya 0, y-nya 0, z-nya 1. X komplement, y komplement, z. X-nya 0, y-nya 1, z-nya 0. Berarti x komplement, y, z komplement. X-nya 0, y-nya 1, z-nya 1. X komplement, y, z. X-nya 1, y-nya 0, z-nya 0. Berarti x, y komplement, z komplement. X1, Y0, Z1, berarti X, Y komplement, Z. X1, Y1, Z0, berarti X, Y, Z komplement. X1, Y1, Z1, X, Y, Z.
Maxterm penjumlahan. Kalau Maxterm justru kebalikannya. Kalau dia bernilai 0 berarti dia dinyatakan tanpa komplement. Kalau 1 berarti pakai komplement. Berarti X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, berarti X karena Maxterm penjumlahannya tambah Y tambah Z. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1, berarti X tambah Y tambah Z komplement. X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0, berarti X tambah Y komplement tambah X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 1, berarti X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0, berarti X komplement tambah 1, Y-nya 0, Z-nya 1, X komplement. Kemudian X-nya 1, Y-nya 1, Y-nya Z-nya 0, X komplement tambah X-nya 1, Y-nya 1 tambah Z-nya 1, berarti X komplement. Nah, oke, dalam bentuk sukunya sudah. Nah, sekarang kita buat dalam bentuk lambang. Nah, minterm itu dilambangkan sebagai huruf kecil berindeks. Nah, indeks menyatakan nilai desimal dari string biner yang merepresentasikan termnya. Misalkan pada term dengan dua peubah X dan Y. Indeks 0 pada M0 menyatakan nilai desimal dari 00, berarti X-nya 0, Y-nya 0, berarti ini M0. Minterm huruf kecil M0-nya. Itu ya. Berarti kalau untuk 01 M1, 10 M2, 11 M3. Nah, kalau yang ini M-nya besar, M0, M1, M2, M3. Nah, untuk minterm dari 3 peubah X, Y, Z-nya ditulis sama langkahnya. Ya, berarti di sini M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Ingat kalau untuk 3 peubah sampai M7, 2 peubah sampai M3. Berarti nanti kalau 4 peubah dia sampai 15, betul. Karena 16 dikurangi 1 ya. Nah, di sini M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Oke. Nah, di sini sudah Ibu berikan tabel minterm maxterm untuk 2 peubah dan 3 peubah. Nah, yang perlu kalian ingat tinggal itu aja. Kalau di minterm, kalau misalnya X-nya 0, Y-nya 0, berarti dia dinyatakan dalam komplement. Kalau dia tanpa komplement, berarti dia 1 nilainya. Seperti itu ya. Oke. Kalau di maxterm justru kebalikan. Dia kalau 0 nggak pakai komplement. Kalau pakai komplement justru 1. Ya, kita lanjut. Nah, ini sudah Ibu bahas di sebelumnya nih, sama ya. Nah, sama. Ini yang slide selanjutnya. Oke. Kita langsung bahas ke contoh. Nah, nyatakan tabel di bawah ini dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Nah, ingat kalau SOP di sini kalau SOP nanti yang kita lihat itu adalah SOP yang dilihat itu adalah angka 1. Sedangkan untuk POS itu yang dilihat adalah angka 0. Nah, kita lihat di sini contohnya.
Nah, nyatakan tabel kebenaran berikut di bawah dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Nah, kita akan menyatakan dalam bentuk SOP dulu. Yang pertama SOP ya. Kalau SOP berarti sum of product, berarti penjumlahan dari hasil kali. Berarti yang kita lihat adalah yang bernilai 1. Yang bernilai 0 kan tidak berakibat ya, nilai dari suatu fungsi. Yang kita lihat adalah bernilai 1. Ini. Nah, kita lihat di sini yang bernilai 1 itu terletak di X0 Y0 Z1. Ingat tadi kalau misalnya SOP itu kan sum of product, penjumlahan dari hasil kali, berarti dia penjumlahan dari mintermnya. Nah, kalau minterm tadi kan kita ingat adalah kalau dia bernilai 0 berarti dia dinyatakan dalam bentuk komplement. Sedangkan 1 berarti tanpa komplement. Berarti di sini adalah X komplement Y komplement Z. Nah, ini satunya berarti 1 0 0, X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0, berarti X Y komplement Z komplement. 1 1 1 berarti X Y Z. Ya, berarti fungsi fx y-nya fungsi booleannya dalam bentuk kanonik itu dinyatakan sebagai X aksen Y aksen Z kita tambah dengan X Y aksen Z aksen ditambah dengan X Y Z. Nah, atau dengan menggunakan lambang minterm, kalian ingat tadi, kembali ke sini minterm X aksen Y aksen Z, X aksen Y aksen Z itu adalah M1. Kemudian X Y aksen Z aksen itu adalah M4. Kemudian X Y Z itu adalah M7. Berarti M1 tambah M4 tambah M7. Berarti sama dengan M1 tambah M4 tambah M7. Karena penjumlahan dari hasil kali, berarti kalian tinggal buat sum dari, tinggal buat indeksnya aja 1 4 7. Nah, ini dengan menggunakan lambang minterm. Oke, itu SOP-nya. Sekarang dengan menggunakan POS. Kalau POS berarti tinggal kita buat saja. Kalau SOP tadi kita lihat dari yang menghasilkan nilai 1, berarti kalau POS justru yang menghasilkan nilai 0. Berarti yang ini. Nah, karena kita mau lihat POS itu kan product of sum atau perkalian dari hasil jumlah. Berarti yang kita lihat adalah perkalian dari max term. Nah, kalau max term tadi kan adalah setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement. Ya. Dan peubah 1 justru dinyatakan dalam bentuk komplement. Nah, kita lihat di sini yang bernilai 0 ini terletak di X0, Y0, Z0. Berarti dia kalau kita buat dalam bentuk max term itu adalah X tambah Y tambah Z. Di sini berarti X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0. Berarti X tambah Y komplement tambah Z. Ini X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 1. Berarti X tambah Y komplement tambah Z. Ini X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 1. Berarti X komplement tambah Y tambah Z komplement. Ini kurang komplement ya. Iya. X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0. Berarti X komplement tambah Y komplement tambah Z. Nah, berarti fx y-nya dalam bentuk fungsi kanonik, fungsi boolean, berarti fx y z-nya adalah tinggal kita kalikan aja yang ini. Berarti x y
X tambah Y tambah Z dikali X tambah Y komplement tambah Z baru dikali X tambah Y komplement tambah Z komplement baru dikali X komplement tambah Y tambah Z komplement baru dikali X tambah Y tambah Y komplement baru dikali X komplement. Nah, kita lihat X tambah Y tambah Z di di tabel minterm maxterm. X tambah Y tambah Z itu kan sebagai M0, kemudian X tambah Y komplement tambah Z itu M2, dan X tambah Y komplement tambah Z itu M2, X tambah Y komplement tambah Z komplement itu M3, kemudian X komplement tambah Y tambah Z komplement itu M5, dan X komplement tambah Y komplement tambah Z itu sebagai M6. Oh, berarti di sini tinggal kalian buat kalau dalam bentuk lambang. Itu adalah M0, ini M0 dikali M2 dikali M3 kali M5 dikali M6. Sebentar Ibu, ini keliru kali. X tambah Y tambah Z, ini sudah X tambah Y aksen tambah Z, X tambah Y aksen tambah Z aksen, X aksen, oh ini enggak, X aksen tambah Y tambah Z, ya, X tambah, ya betul. Dengan demikian kalau dibuat dalam bentuk lambang, berarti karena ini perkalian, berarti pi 0, 2, 3, 5, 6. Nah, selesai. Nah, selanjutnya di sini notasi sum, penjumlahan, dan pi di sini ini berguna untuk mempersingkat penulisan ekspresi dalam bentuk SOP dan POS. Nah, di sini kita akan melihat fungsi boolean itu yang tidak berbentuk kanonik itu dapat kita nyatakan dalam bentuk kanonik. Nah, dengan cara melengkapi literal yang belum terdapat di dalam setiap sukunya atau di dalam setiap termnya. Nah, di sini akan kita bahas contohnya. Nah, contoh di sini nyatakan fungsi boolean fungsi f x y z itu sama dengan x ditambah y komplement z dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Nah, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari SOP. Nah, SOP tadi kan adalah sum of product, berarti kan sama kita mencari perkalian penjumlahan dari hasil kali. Kalau penjumlahan dari hasil kali berarti kita berhubungan dengan minterm ya. Nah, kalau kita berhubungan dengan minterm berarti kita lihat di sini fungsi f x y z-nya ini adalah x ditambah y aksen z. Nah, minterm yang ini belum lengkap karena dia literalnya masih x. Dia belum ada y z-nya, berarti harus kita lengkapi. Nah, untuk minterm yang ini juga dia belum lengkap karena di sini cuma ada y dan z-nya, x-nya belum ada. Berarti setiap mintermnya ini harus kita lengkapi terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari minterm yang pertama, yaitu kita lengkapi dulu yang x-nya dulu ya. Nah, yang x di sini, karena x di sini kan yang belum lengkap adalah y dengan z. Nah, x ini sesuai dengan hukum identitas itu dikatakan a itu kan sama dengan a dikali 1. Berarti x ini sama dengan x kali 1. Nah, kemudian sesuai dengan hukum komplement itu dikatakan bahwa a ditambah a komplement itu sama dengan 1. Berarti karena di sini yang belum lengkap adalah y,
dengan Z, berarti 1 ini kita nyatakan sebagai Y ditambah Y komplement. Berarti X dikali Y ditambah Y komplement. Nah, sampai sini kita gunakan hukum distributif. Berarti hukum distributif perkalian, berarti ini sama saja dengan X kali Y ditambah X kali Y komplement. Sampai sini literal Z-nya belum lengkap. Nah, berarti kita lengkapi lagi. Ini kan sama saja dengan XY dikali 1, XY komplement kali 1. Nah, 1 ini kan sama saja dengan Z ditambah Z komplement. Kenapa harus Z tambah Z komplement? Karena literal di sini yang belum lengkap itu adalah Z. Berarti kita lengkapi. Ini sama dengan XY dikali Z tambah Z komplement ditambah XY komplement dikali Z tambah Z komplement. Berarti sama dengan XYZ, kita gunakan hukum distributif, ditambah XYZ komplement ditambah XY komplement Z ditambah XY komplement Z komplement. Nah, kita lihat di sini literalnya sudah lengkap ya. Untuk yang X sekarang tinggal kita lengkapi yang Y komplement Z. Y komplement Z. Yang belum lengkap adalah X ya. Berarti kita jadikan Y komplement Z ini sebagai 1 dikali Y komplement Z sesuai dengan hukum identitas. Kemudian kita gunakan hukum komplement. 1 ini kita nyatakan sebagai X ditambah X komplement. Kenapa harus X tambah X komplement? Karena literal yang belum lengkap adalah X. Berarti kita nyatakan sebagai X ditambah X komplement dikali Y komplement Z. Kita gunakan hukum distributif, berarti sama dengan X Y komplement Z ditambah X komplement Y komplement Z. Nah, sampai sini ini literalnya sudah lengkap. Berarti tinggal kita nyatakan dalam bentuk fungsinya tadi. Fungsinya tadi fx y z-nya itu sama dengan X tambah Y komplement Z. X-nya tadi adalah ini ya, kita masukkan saja, berarti XYZ ditambah XYZ komplement ditambah XY komplement Z ditambah XY komplement Z komplement ditambah Y komplement Z-nya ini. Berarti XY komplement Z ditambah X komplement Y komplement Z. Nah, kita lihat di sini ada yang sama. Ada yang sama, yaitu di sini ya, ini dan ini. Nah, kalau dia sama kan berarti cukup kita tulis sekali saja. Kenapa dia cukup dibuat sekali saja? Karena di sini kan toh kalau dia komplement itu kan 0 ya. Kalau dinyatakan sebagai komplement, kalau midterm ini kan midterm. Nah, berarti kan kalau dia ini nilainya 0 tambah 0 kan 0, tetap aja 1. Maksudnya ditulis sekali saja. Berarti ini cukup ditulis XYZ ditambah XYZ komplement ditambah XY komplement Z ditambah XY komplement Z komplement ditambah XY komplement Y komplement Z. Nah, sampai sini baru kalian lihat tabelnya tadi, tabel mintermnya tadi. XYZ di situ kan sebagai, kita lihat ya, XYZ-nya di sini sebagai M7. XYZ-nya sebagai M7, XYZ komplementnya sebagai M6, kemudian XY komplement Z-nya itu sebagai M5, kemudian XY komplement Z komplement itu sebagai M4, dan X komplement Y komplement Z itu sebagai M1. Berarti tinggal kita tuliskan saja di situ. Oke. Berarti ini sama dengan M7 tambah M6 tambah M5 tambah M4 tambah M1.
Atau kalau misalnya kita nyatakan dalam bentuk lambang minterm itu berarti ini kan karena penjumlahan, berarti sigma 14567 dari indeks-indeksnya ini 14567. Oke, yang SOP sudah selesai. Nah, selanjutnya kita ke POS. Nah, kita akan menyatakan fungsi f(x,y,z) sama dengan x tambah y aksen z dalam bentuk POS. Nah, kita ingat POS itu kan product of sum atau perkalian dari hasil jumlah. Nah, sedangkan di sini ini belum dalam bentuk penjumlahan. Kalian ingat kalau dia dalam bentuk penjumlahan kan harusnya x tambah y tambah z seperti itu ya. Nah, berarti ini harus kita ubah dia dalam bentuk seperti itu. Nah, kita buat dia dalam bentuk max term. Kita buat satu persatu mulai dari kita gunakan sifat distributif. Berarti di sini x tambah y komplement z ini kan sama saja dengan x tambah y komplement dikali x tambah z sesuai dengan hukum distributif yang kedua yang bunyinya a tambah b kali c itu sama dengan a tambah b dikali a tambah c yang itu. Nah, berarti sampai sini baru dia sudah berbentuk max term, cuma max termnya ini belum lengkap. Di sini belum lengkap z, di sini belum lengkap y. Berarti kita lengkapi dulu literal-literalnya. Kita mulai dari yang x tambah y komplement. X tambah y komplement ini yang belum lengkap z. Nah, sesuai dengan hukum identitas x tambah y komplement itu sama dengan x tambah y komplement tambah 0. Karena 0 di sini elemen identitasnya pada penjumlahan. Nah, sesuai dengan sifat komplement karena di sini literal yang belum lengkap adalah z, kita ingat a kali a komplement itu sama dengan 0. Nah, berarti di sini bisa kita buat sesuai dengan hukum komplement karena yang belum lengkap adalah z, x tambah y komplement ditambah z kali z komplement. Kemudian sesuai dengan hukum distributif hukum distributif yang kedua yang ini tadi, berarti ini sama saja dengan x tambah y komplement tambah z dikali x tambah y komplement tambah z komplement. Nah, yang ini sudah lengkap literal-literalnya, berarti kita tinggal melengkapi yang ini x tambah z. Yang belum lengkap adalah y-nya ya, literalnya. Berarti kita buat sesuai dengan hukum identitas x tambah z tambah 0. Nah, sesuai dengan hukum komplement berarti 0-nya ini kita nyatakan sebagai karena yang belum lengkap literalnya adalah y, berarti y dikali y komplement. Berarti x tambah z ditambah y kali y komplement. Kita gunakan hukum distributif, berarti x tambah z ditambah y dikali x tambah z kali y komplement. Sampai sini gunakan hukum asosiatif, berarti x tambah y tambah z dikali x tambah y komplement tambah z. Nah, literal-literalnya sudah lengkap, berarti tinggal dimasukkan ke f(x,y,z)-nya. Berarti f(x,y,z)-nya tadi kan adalah x tambah y komplement, x tambah y komplementnya ini x tambah y komplement tambah z x tambah y komplement tambah z dikali xz, x tambah z-nya ini berarti x tambah y tambah z dikali x tambah y komplement. Sampai sini ini kan kita ingat kalau dalam max term justru yang komplement itu kita nyatakan sebagai 1 ya, yang tidak komplement 0. Nah, berarti kan kita lihat ini sama, berarti kita cukup tulis satu kali. Kenapa? Karena kan ini nilainya adalah 0 tambah 1 cukup tulis satu kali. Kenapa? Karena kan ini nilainya adalah 0 tambah 1 tambah 0. 0 tambah 1 tambah 0 kan 1 kali 1 kan 1. Jadi kita tulis sekali aja cukup. Berarti di sini sama dengan x tambah y komplement tambah z dikali x tambah y komplement tambah z komplement
dikali X tambah Y tambah Z. Nah sampai sini kita gunakan tabel minterm makstermnya tadi, X tambah Y komplement tambah Z tadi sebagai, kita lihat dulu ya. Nah, X tambah Y komplement tambah Z nya tadi adalah M2, kemudian X tambah Y tambah Z nya tadi adalah sebagai M0, kemudian X tambah Y komplement tambah Z komplementnya tadi sebagai M3. Berarti tinggal kita masukkan saja. Berarti di sini adalah M0 dikali M2 dikali M3. Kalau kita nyatakan dalam bentuk pi, berarti pi baru indeksnya 0, 2, 3. Selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan jelaskan contoh tambahan di sini. Ibu jelaskan di sini saja. Nyatakan fungsi XY ditambah X komplement Z dalam bentuk kanonik POS. POS berarti product of sum, berarti dalam bentuk produk perkalian dari hasil jumlah. Berarti kita ubah dia ke dalam bentuk max term. Nah kita lihat ini belum bentuk dalam bentuk max term ya, kalau malahan dia malah lebih ke bentuk min term. Berarti kita ubah dia dulu ke bentuk max term dengan menggunakan sifat distributif dulu ya. Distributif berarti f x y z sama dengan xy ditambah x. Kita ingat yang di sifat distributif yang kedua, a tambah bc itu sama dengan a ditambah b dikali a tambah c. Berarti ini sama saja dengan xy tambah x komplement dikali xy tambah z. Nah sampai sini kita gunakan hukum distributif lagi. Berarti ini sama dengan x tambah x komplement dikali y tambah x komplement dikali x tambah z dikali y tambah z. Nah sampai sini kita ingat x tambah x komplement, x tambah x komplement itu sendiri kan adalah 1 ya. X tambah x komplement itu sama dengan 1. Berarti 1 kali bilangan apapun kan bilangan itu sendiri. Berarti ini sama saja dengan y tambah x komplement dikali x tambah z kali y tambah z. Nah kalau kita lihat dia sudah berbentuk max term. Hanya saja max termnya ini belum lengkap literalnya. Di sini belum lengkap z, ini belum lengkap y, ini belum lengkap x. Berarti harus kalian lengkapi dulu satu persatu. Kita mulai dari x komplement tambah y. Nah ini belum lengkapnya adalah z. Nah kita ingat sesuai dengan hukum identitas penjumlahan, elemen identitasnya adalah 0. Berarti x komplement tambah y itu sama saja dengan x komplement tambah y tambah 0. Nah sesuai dengan hukum komplement, a kali a komplement itu sama dengan 0. Karena di sini literalnya yang belum lengkap itu adalah z, berarti 0-nya ini kita nyatakan sebagai z kali z komplement. Berarti x komplement tambah y ditambah z kali z komplement. Nah kita ingat di sini pakai gunakan sifat distributif. Berarti x komplement ditambah y ditambah z dikali x komplement tambah y kali tambah z komplement. Nah literalnya sudah lengkap yang ini. Berarti kita tinggal yang kedua, x tambah y. X tambah
Z. Sorry. Nah, X tambah Z. Berarti yang belum lengkap adalah Y. Nah, kita sesuai dengan hukum identitas, berarti X tambah Z tambah 0. Berarti karena literal yang belum lengkap adalah Y, berarti kita jadikan sesuai dengan hukum komplement, berarti 0 itu sama dengan Y kali Y komplement ya. Nah, sampai sini sesuai dengan hukum distributif, berarti distributif penjumlahan yang ini, berarti ini sama saja X tambah Z tambah Y dikali X tambah Z tambah Y komplement. Sesuai dengan hukum asosiatif, berarti di sini X tambah Y tambah Z dikali X tambah Y tambah Z. Nah, sampai sini X tambah Z ini sudah literalnya udah lengkap. Sekarang tambah Z. Y tambah Z kan lengkap adalah X. Kita sesuai dengan hukum identitas, berarti di sini Y tambah Z tambah 0 ya. 0 tambah Y tambah. Nah, sesuai dengan komplement 0 ini kita nyatakan sebagai X komplement. Kenapa harus X kali X komplement? Karena di sini yang belum lengkap literalnya adalah X. Berarti X dikali X komplement ditambah Y sama X, dan hukum ini X tambah Z dikali X komplement tambah Y tambah Z. Nah, sudah lengkap semua, berarti tinggal dimasukin ke fungsi f(x, y, z)-nya. Sama dengan Y tambah X komplementnya ini. X komplement tambah Y tambah Z dikali X komplement tambah Y tambah Z komplement X tambah Z-nya yang ini. Berarti X tambah Y tambah Z dikali X komplement tambah Y tambah Z-nya yang ini. X tambah Y tambah Z dikali X komplement tambah Y tambah Z. Nah, kita lihat di sini ada ini sama ya. Berarti 0 tambah 1 tambah 1 1. 1 tambah 0 tambah 0 1. Kan ini max term. 1 tambah 0 tambah 1 0 1 1 kali 1 1, berarti cukup ditulis 1 kali. X komplement tambah X komplement tambah Y tambah Z komplement. Baru X tambah Oke. Ya. X tambah Y tambah Z-nya sudah ya ini ya. Berarti nggak usah ditulis lagi, berarti X tambah Y komplement tambah Z. Nah, kita perhatikan di sini X komplement tambah Y tambah Z. Kita lihat di tabel max term min term. Ini X komplement tambah Y tambah Z. X komplement tambah Y tambah Z adalah M4. Kemudian X komplement tambah Y tambah Z komplement adalah M5. Kemudian X tambah Y tambah Z adalah M0. X tambah Y komplement tambah Z itu adalah M2. Nah, berarti ini dapat kita nyatakan ini kita dapat nyatakan sebagai bentar ini ya. Ini sebagai kata ya. M4 dikali M5 kali M0 kali M2. Atau kalau bentuk pi, bentuk kanoniknya pi yaitu 2. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang konversi antar bentuk kanonik. Nah, fungsi boolean dalam bentuk SOP atau jumlah dari hasil kali itu dapat ditransformasikan dalam bentuk kanonik POS, perkalian dari hasil jumlah product of sum. Nah, demikian pula sebaliknya dari POS ke SOP. Nah, misalkan